Sesosok makhluk berwujud aneh terlihat berjalan sendirian sambil sesekali menabuh kentongan, hingga terdengar memecah kesunyian malam. Tidak ada yang tahu apa atau siapa makhluk aneh itu dan dari mana ia berasal. Tapi masyarakat kemudian menyebutnya hantu tungtung, karena suara kentongan yang sering diperdengarkannya. Belakangan, kemunculan makhluk aneh itu serupa teror di tengah malam. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Manukan adalah nama sebuah perkampungan di pinggiran kota, dan penduduk di sana mayoritas Muslim. Karenanya setiap Ramadan tiba, suasana bulan puasa pun sangat terasa di kampung Manukan. Misalnya ada berbagai pengajian di pagi dan sore hari, sholat tarawih di masjid dan mushola, sampai pembacaan Al-Quran di berbagai tempat sampai larut malam. Selain itu, di sana juga ada anak-anak muda yang sering berkeliling kampung membangunkan sahur, dan mereka membawa kentongan yang ditabuh. Anak-anak muda yang berkeliling membangunkan sahur itu biasanya muncul sekitar pukul 3 dini hari. Itu suasana Ramadan bertahun-tahun lalu. Seiring waktu, ada yang berubah saat Ramadan, yaitu anak-anak muda yang biasa membangunkan sahur perlahan-lahan menghilang. Jika di masa lalu setiap malam selalu ada sekelompok remaja dan anak muda yang berkeliling kampung sambil menabuh kentongan, makin kesini keberadaan mereka kian menghilang. Menurut orang-orang, anak-anak muda itu sekarang harus kuliah atau berangkat kerja di siang hari, jadi mereka memilih istirahat di rumah dan tidak lagi berkeliling membangunkan sahur. Lagi pula, sekarang sudah ada jam weker dan alarm di ponsel yang bisa membantu siapapun yang ingin bangun dari tidur untuk makan sahur. Menghilangnya anak-anak muda yang membangunkan sahur itu mulai terjadi pada tahun 2020. Pada waktu itu masih ada yang muncul di jam sahur, berkeliling kampung sambil membunyikan kentongan, tapi tidak sampai sebulan penuh. Hanya sekitar setengah bulan selama Ramadan mereka muncul, lalu menghilang. Tahun 2021, kemunculan mereka makin jarang. Anak-anak muda yang membangunkan sahur itu hanya muncul sekitar seminggu di awal Ramadan. Begitu pula ketika Ramadan tahun 2022. Memasuki Ramadan 2023, di kampung Manukan tidak pernah lagi terdengar suara anak-anak muda yang berkeliling kampung untuk membangunkan sahur. Jadi sejak itu warga di kampung Manukan mulai terbiasa bangun tidur dengan mengandalkan jam weker atau alarm ponsel. Jam-jam sahur yang biasanya dihiasi suara kentongan anak-anak muda berkeliling kampung sekarang tak ada lagi, dan warga di kampung Manukan pun makan sahur dalam suasana sunyi. Hal serupa terjadi pada Ramadan tahun 2024. Masjid dan mushola masih menggelar pengajian dan sholat tarawih, juga tadarusan sampai larut malam, tapi anak-anak muda yang berkeliling membangunkan sahur kini tidak lagi ada. Rata-rata anak muda di kampung Manukan sekarang sepertinya lebih suka menghemat energinya untuk istirahat karena besoknya harus kuliah atau berangkat kerja, daripada berkeliling kampung membangunkan sahur. Lalu tiba Ramadan 2025. Pada waktu itu, penduduk di kampung Manukan sudah terbiasa dengan kondisi sunyi di waktu sahur, karena memang tidak ada lagi anak-anak muda yang berkeliling menabuh kentongan untuk membangunkan sahur. Tapi kemudian muncul sesuatu yang aneh. Sekitar pertengahan Ramadan 2025, ketika warga di kampung Manukan sedang makan sahur di rumah masing-masing, mereka mendengar suara kentongan ditabuh. Kedengarannya ada yang berkeliling kampung sambil menabuh kentongan, meski suara kentongan itu tidak terdengar ramai. Suara itu terdengar tung, tung, tung. Sebagian orang di kampung Manukan penasaran dengan hal itu, dan ada yang keluar rumah untuk melihat si penabuh kentongan. Salah satu orang yang waktu itu keluar rumah adalah Gofur, seorang pria yang merasa kangen dengan suasana sahur zaman dulu. Ia telah lama merindukan suara kentongan di jam sahur, dan senang ketika mendengar ada lagi orang yang berkeliling kampung untuk membangunkan sahur. Jadi ketika mendengar suara kentongan ditabuh dari kejauhan, Gofur lalu keluar rumah dan berdiri di depan rumahnya. Sekitar 15 meter dari tempat Gofur berdiri, ia melihat seseorang sedang melangkah sendirian sambil menabuh kentongan. Karena suasana kampung tidak terlalu terang,
Gofur tidak mengenali siapa sosok yang sedang melangkah sambil menabuh kentongan itu. Tapi ia tetap berdiri di sana, memperhatikan sosok tersebut terus melangkah mendekat ke tempatnya berdiri. Semakin langkah sosok itu kian mendekat, Gofur merasa heran karena mendapati sosok itu terlihat asing, bukan seperti orang di kampungnya, dan ia merasa tidak mengenalinya. Makin dekat sosok itu dengannya, Gofur mulai menyadari bahwa sosok penabuh kentongan itu sepertinya bukan manusia. Dalam pandangan Gofur waktu itu, sosok tersebut bertubuh seperti manusia, namun wujudnya sangat aneh. Makhluk itu bertelanjang dada, dan wajahnya menyeramkan dengan dua telinga yang tampak runcing. Tangan kirinya memegang kentongan, sementara tangan kanannya memegang penabuh kentongan. Dan makhluk aneh yang menakutkan itu terus melangkah ke tempat Gofur berdiri, sementara Gofur merasa ketakutan sampai tak mampu bergerak. Ia tetap berdiri mematung di depan rumahnya, sampai akhirnya makhluk itu tiba di depannya. Gofur makin jelas melihat wujud makhluk itu, dan ia yakin kalau makhluk itu memang bukan manusia. Tapi makhluk itu terus melangkah, sambil sesekali menabuh kentongan, dan meninggalkan Gofur yang masih berdiri ketakutan di depan rumahnya. Begitu makhluk menyeramkan itu berlalu, Gofur seketika berlari masuk rumah dan menutup pintu. Melihat wajah Gofur yang pucat pasi dan sikapnya yang sangat ketakutan, keluarganya pun menanyakan ada apa. Gofur menjelaskan sesuatu yang barusan ia lihat, dan seketika keluarganya ikut ketakutan. Ternyata, yang malam itu menyaksikan makhluk aneh tersebut bukan hanya Gofur. Ada beberapa orang lain di kampung Manukan yang juga melihatnya. Seperti Gofur, mereka juga keluar rumah saat mendengar suara kentongan di jam sahur. Dan mereka mendapati sesosok makhluk aneh menakutkan berjalan sendirian sambil membawa kentongan. Besok siangnya, orang-orang itu saling menceritakan yang mereka lihat, dan warga kampung Manukan pun gempar. Malam berikutnya, di jam sahur, orang-orang di kampung Manukan menikmati makan sahur sambil merasa was-was. Dan seperti yang mereka khawatirkan, suara kentongan itu kembali terdengar. Makhluk berwujud aneh yang muncul kemarin malam sepertinya kembali muncul. Suara kentongannya sama persis seperti kemarin. Tung, tung, tung. Tapi kali ini tidak ada yang berani keluar rumah untuk melihatnya. Sejak itu dan seterusnya, suara kentongan yang muncul berkeliling di kampung Manukan selalu terdengar setiap malam, khususnya di waktu sahur. Masyarakat di kampung itu lalu menyebutnya hantu tung-tung, mengacu pada suara kentongannya yang khas. Meski begitu, mereka tetap tidak tahu dari mana asal makhluk yang mereka sebut hantu tung-tung itu, dan kenapa suka berkeliling di kampung mereka pada waktu sahur. Dan hantu tung-tung terus muncul setiap malam, menjelang waktu sahur atau saat orang-orang di kampung Manukan sedang makan sahur. Karena hal itu, warga kampung pun jadi resah dan ketakutan. Biasanya, ada orang-orang yang perlu beli sesuatu di warung tetangga pas jam sahur. Tapi sekarang tidak berani lagi keluar rumah karena kemunculan hantu tung-tung. Keresahan itu lalu disampaikan pada ketua RT dan ketua RW setempat untuk mencari solusi terbaik. Ketua RT maupun ketua RW tidak yakin apa yang harus dilakukan terkait kemunculan hantu tung-tung. Akhirnya mereka menemui sesepuh kampung, bernama Pak Dirman. Siapa tahu Pak Dirman bisa memberi pandangan yang baik mengenai kemunculan hantu tung-tung di kampung mereka. Menurut Pak Dirman, selama makhluk yang disebut hantu tung-tung itu tidak mengganggu siapapun, sebaiknya biarkan saja. Pak Dirman berkata, siapa tahu itu sebenarnya jin baik yang bermaksud membangunkan orang-orang untuk makan sahur. Karena di kampung kita sekarang tidak ada lagi anak-anak muda yang berkeliling kampung untuk membangunkan orang-orang sahur. Jadi selama yang dilakukan makhluk itu hanya berkeliling sambil menabuh kentongan, sebaiknya biarkan saja. Tidak usah diganggu atau diusik. Pendapat dan saran Pak Dirman dianggap cukup meredam keresahan penduduk di kampung Manukan. Maka mereka pun berusaha bersikap biasa saja ketika suara kentongan yang muncul di waktu sahur itu kembali terdengar. Toh makhluk yang disebut hantu tung-tung itu memang tidak mengganggu, selain hanya menabuh kentongannya sambil berkeliling kampung. Belakangan, hantu tung-tung terus muncul sampai berakhirnya Ramadan tahun 2025,
dan setelah itu tidak pernah lagi terdengar suara kentongannya yang khas. Kini masyarakat di Kampung Manukan tidak pernah lagi mendengar suara kentongan hantu tersebut. Namun juga bertanya-tanya apakah hantu itu kelak akan muncul lagi di Ramadan tahun depan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.